Jadi nggak mungkin dia misalnya ada siapa, oh izin dulu pimpinan, apalagi tertulis itu teorinya nggak mungkin di lapangan. Bisa kameranya dideketin kemari? Iya. Ini ada izin pimpinan nggak? Suruh si Vicky Satari itu Ya. untuk klarifikasi. Ini ada izin pimpinan nggak? Dan jangan ada dusta ya. Ini ada izin pimpinan nggak? Satu. Itu ada izin pimpinan nggak? Yang pertama soal job desk. Dia bicara job desk. Saya tadi juga sependapat dengan Bang Refli bahwa apa itu job desk-nya dia. Iya. Nah itu yang perlu digarisbawahi juga gitu kan. Artinya komisaris bukan itu job desk-nya. Iya. Dia bicara job desk tapi job desk-nya tidak sesuai. Iya. Jadi memang diskriminasi itu yang kita pertanyakan di sini gitu kan. Apakah ada gitu? Apakah hanya karena ini seorang Habib Bahar? Kita harus fair ya, kita bacakan klarifikasi Vicky Satari tadi karena ada pembaca yang kemudian mengatakan hal itu ya. Ini buat Dinda Aziz ya. Jadi rupanya oke, ternyata itu bagus Vicky Satari, Cawalkot Kota Bandung, dosen staf sus Kemenkop dan UKM. Berarti staf khususnya ini Teten Mas Duki ya. Oke, klarifikasinya ini. Karena banyak yang salah paham, saya coba jelaskan sedikit mengenai isu aviation security. 1. APSEC bertugas menjaga keamanan objek vital negara. APSEC bertanggung jawab terhadap area kerja masing-masing. Saat bekerja juga tidak boleh meninggalkan posnya. Ini tertera dalam job desk. Oke. Walaupun saya juga ngerti nih. Ini bukan wilayahnya komisaris, ini wilayahnya direksi. Ini komisaris dia ya? Iya, maksimal direksi itu. Hah? Maksimal direksi. Komisaris kan hanya mengawasi direksi. Iya. Jadi aneh menurut saya. Jadi kadang-kadang dia nggak paham juga job desk, kadang-kadang gitu ya. Padahal bicara job desk. Iya. Nah saya paham begitu karena saya mantan komisaris juga. Paham dengan begini-begini. Oke. Jadi makanya saya tidak pernah aspek internal saya tidak pernah ikut, kecuali waktu ada pegawai yang korupsi. Nah langsung saya turun tangan ke publik langsung untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi lagi. 2. Investigasi yang dilakukan oleh tim API2 dan Otban wilayah 1 ditemukan bahwa penjemputan ke Garbarata hari Jumat 3 Maret 2023 didasari atas inisiatif sendiri dari 3 ex-personal APSEC yang seharusnya bertugas di screening bagasi dan pintu keluar ya. Tuh. Kemudian tertera dalam tata tertib APSEC di bandara, meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan merupakan pelanggaran indisipliner berat. 3 ex-personal APSEC telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin pimpinan untuk kepentingan pribadi. Luar biasa, kepentingan pribadi ya. Kemudian 4. 3 personal APSEC non-organik dimaksud Kamis 30 Maret 2023 kemudian diambil tindakan tegas dengan sanksi terberat oleh manajemen Angkasa Pura II dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang merupakan mitra API2. Saya terinfo mengenai hal ini pada hari Jumat 31 Maret 2023
3. 5. Saya mendukung semua upaya dari manajemen Angkasa Pura II untuk selalu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan dan terus melakukan perbaikan operasional. Mari kita kawal sama-sama transformasi Angkasa Pura II ini menjadi lebih baik lagi masa mendatang. Terima kasih luar biasa. Oke, ini karena Refli Harun juga pernah jadi komisaris ya, dan juga orang hukum juga. Oke, kita lihat klarifikasi seperti ini. Tapi yang harus kita pahami adalah komisaris itu nggak kerjanya begini. Iya. Enggak, sebentar saya mau nanya. SOP tadi, Kenapa? SOP tadi yang mau Refli baca tidak boleh meninggalkan sama sekali. Iya, jadi dia jadi saya bacakan lagi Bib ya. Enggak, sama sekali tidak boleh meninggalkan. Iya. Oke. Jadi tertera dalam tata tertib APSEC di bandara meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan ya merupakan pelanggaran indisipliner berat ya. 3 personal APSEC telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin. Jadi dia berdalih izin pimpinan ya. Jadi ini diizinkan. Tapi sekali lagi kita kan bicara soal diskriminasi juga. Kalau ini kadang-kadang izin itu post factum loh sifatnya kadang-kadang. Yeah. Post factum itu kita ngawal dulu orang, nggak baru kemudian ini saya izinkan. Padahal jadi kalau dapat izin nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini menurut dia. Tapi sekali lagi yang saya katakan, kadang-kadang izin itu post factum. Jadi nggak mungkin dia misalnya ada siapa, izin dulu pimpinan, apalagi terus itu teorinya nggak mungkin di lapangan. Bisa kameranya dideketin kemari? Iya. Ini ada izin pimpinan nggak? Suruh si Vicky Satari itu Ya. untuk klarifikasi. Ini ada izin pimpinan nggak? Dan jangan ada dusta ya. Ini ada izin pimpinan nggak? 1. Itu ada izin pimpinan nggak? Oke. Terus ini artis Korea ya? Iya. Ini lagi nih. Oke. Ini ada izin pimpinan nggak? Terus kita share dulu ya. Jadi Ini jangan. ada izin pimpinan nggak? Oke, kita share dulu. Ya yang jelas argumen-argumen itu tentu saja bisa diterima oleh semua pihak masyarakat terutama ya. Tapi kita pastikan dulu yang pertama tadi. Yang pertama soal job desk. Dia bicara job desk. Saya tadi juga sependapat dengan Bang Refli bahwa apa itu job desk-nya dia. Iya. Nah itu yang perlu digarisbawahi juga gitu kan. Artinya komisaris bukan itu job desk-nya. Iya. Dia bicara job desk tapi job desk-nya tidak sesuai kan begitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya, bait selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapi dengan tindakan-tindakan pihak lain, APSEC lain gitu kan. Apakah itu ada izinnya juga? Seperti itu. Iya. Banyak contohnya yang tadi saya udah kirimkan juga. Sudah ya, sudah ditampilkan Bib. Bib. Ini saya kirim. Ini sudah ditampilkan satu ya. Ya, yang tadi. Oke, yang tadi. Oke. Nah, itu. Jadi apakah itu ada izinnya juga gitu kan? Kalau Ini Korea ya, artis ya? sepertinya ya dari Oke. Blackpink. Ini yang saya kirim ulama habaib, bukan tanpa sekali lagi, tanpa menghormati rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Iya. Beliau-beliau guru saya. Tetap dengan menghormati ya. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, Saya tanpa hormat ke beliau-beliau, saya cinta ke beliau-beliau. Beliau-beliau saya taruh atas kepala saya. Tapi hanya untuk seperti tadi yang saya katakan, perbandingan. Ya. Jadi memang diskriminasi itu yang kita pertanyakan di sini gitu kan. Apakah ada gitu? Apakah hanya karena ini seorang Habib Bahar? Tadi jelaskan artis-artis atau tokoh-tokoh lain seperti itu. Iya. Nah, menurut saya ini harus jadi perhatian juga. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, kita akan menempuh langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ini sesuai dengan undang Ciptaker tadi kan disampaikan kan Ciptaker dan undang ketenaga kerjaan soal tersebut. Jadi dikembalikan ini dalam apa bentuknya? Dikembalikan kemudian diberhentikan oleh perusahaan outsourcingnya atau dikembalikan tapi tetap dipersen dengan yang lain. Itu makanya kita pastikan dulu nanti. Jadi 3 hal itu yang saya bisa sampaikan dan kita tanggapi terkait dengan klarifikasi tadi seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah selalu ada ruang negosiasi ya. Iya, ada negosiasi karena kan ini juga tadi kalau kita berdebat di masalah job desk, berdebat di permasalahan mengenai pelanggaran gitu kan. Itu kan menurut saya naif. Masyarakat juga lihat itu gitu loh.
Iya. Itu justru akan makin mempertegas ada perbedaan perlakuan Iya. ya antara seseorang dengan yang lainnya. Sebenarnya gini, dan itu nggak boleh juga. Iya, dalam- saudara sekalian begini, walaupun saya ini pewawancara, tapi ya yang begini-begini kan kadang-kadang saya juga harus berkomentar ya. Gini, yang namanya pemecatan itu adalah Sekali lagi saya kirim ke Mbak Refli, Oke. ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. oke, Tanpa mengurangi rasa hormat saya. ya, oke, Jadi kalau mau ini, ayo kita yang adil. Pecat Iya. mereka semua. ya. Tolong tampilkan. Oh iya, ini malah di bandaranya ya, di anunya. Oke, kita tampilkan ininya ya. Kita tidak menyebut orangnya siapa. Iya. Kita nggak perlu Tapi sebut. saya hormat kepada beliau-beliau. Iya, Saya iya. cinta kepada beliau-beliau. Jadi Beliau-beliau semua guru saya. Bib, kita harus paham yang namanya apa, dalam jurnalistik itu azas praduga tak bersalah, ya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau melihat foto ini kita harus tahu kejadiannya di mana, konteksnya di mana gitu. Begitu kita orang mengatakan wah ini konteksnya berbeda dan lain sebagainya, asosiasinya itu berbeda nanti. ya itu yang pertimbangan saya, Bib. Ya, kalau screenshot ini nanti agak riskan dari sisi hukumnya, agak riskan. Maksudnya riskan gimana? Gini, Dinda Aziz sudah pasti tahu kalau kita menampilkan sesuatu hal dan kita cuma screenshot satu momen, padahal itu ada satu rangkaian, itu nanti justru kita dianggap menyebarkan hoax misalnya, gitu ya. Kok hoax kan ada ini YouTube-nya. Ya makanya nanti YouTube-nya yang akan kita karena kan kita nggak punya kemampuan untuk menampilkan YouTube-nya di sini. Jangan screenshot-nya. Nanti pas ada rerun Bukan ini screenshot-nya, itu tadi kan yang dikirim juga gambar juga kan itu. yang ya dikirim kalau itu pertama. gambar nggak mengenai objek siapapun. Jauh, Jauh, beda. nggak spesifik ke. Iya, nggak spesifik ke orang. Maksudnya itu kan artis juga. Maksudnya itu kan artis. Iya, tapi nggak spesifik. Jauh dia. Jauh Screennya dia, nggak ketahuan siapa dia. Kalau ini kan spesifik, Dekat. gitu. Oh, Nanti gitu. dekat. Ya. Jadi itu kadang-kadang ada beberapa hal saudara sekalian. Kita kadang-kadang gini, wah semangat sekali tuh saudara, tampilkan lalu dan lain sebagainya. Iya ditampilkan, tapi begitu kita harus mempertanggungjawabkan asas praduga tak bersalahnya, kita yang keok jadinya karena kita mau melakukan sebuah exposure tanpa kejelasan gitu loh. Jadi kita harus ada kejelasan dulu gitu. Makanya saya, Bib, misalnya ada isu, Bib, saya itu tidak akan bahas isu itu walaupun saya tahu 100% isu itu benar. Kenapa? Saya kalau sudah ada beritanya, baru saya bahas. Kenapa? Nanti ditanya, dari mana sumbernya? Sumbernya dari Aziz. Aziz dari mana? Dia yang mati. Gitu, oke ya. Biar ini pendidikan bagi publik juga. Kadang-kadang memang ada batasan-batasan seperti itu. Media yang tidak boleh mengeksposur orang ya, kecuali kalau orangnya hadir di sini ya, mengklarifikasi dan lain sebagainya. Oke, tapi intinya adalah, nah kalau yang Vicky Satari tadi karena dia sudah mengklarifikasi sama-sama, maka kita juga bisa jawab klarifikasi beliau ya. Oh bukan, jobnya juga bukan dia. Ya. Dia kan mengawasi direksi, yang ke publik itu direksi. Ya. Kadang-kadang juga tidak Itu harus dirutnya. paling tinggi malah. Gitu. Iya. Itu paling tinggi. Harusnya di bawah Gitu. itu ada kan. Iya, Tapi oke. tadi juga dikatakan legal SM-nya ya kalau nggak salah gitu. Dia tapi kan itu sebenarnya dari legalnya harusnya yang atau bagian komunikasinya, bukan Iya. bagian jobdesk komisaris seperti itu.